aku Lontong. bangga. Halo semuanya, Shalom, Yesus Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Stefan Zevanya. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Noel, salah satu pelayan gereja yang taat dan setia. Noel, perkenalkan. Halo teman-teman, nama saya Immanuel Christian Thomas, biasanya dipanggil Noel. Saya melayani di gereja UG sebagai pemain kajun dan pemain gitar. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut tanya lebih banyak lagi tentang profil dan biodata Noel, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ciao. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A bersama Noel. Oke Noel, langsung aja tanpa berlama-lama. Pertanyaan pertama, ceritakan perjalanan pelayananmu seperti apa? Oke, saya akan menceritakan jalan saya. Saya dulu ya masih sebagai jemaat biasa. Lalu saya tertarik dengan pelayanan gereja sebagai pemain kajun, dan saya memberanikan diri untuk bermain di satu pelayanan, dan sampai sekarang pelayanan itu masih saya pegang, dan puji Tuhan masih baik-baik saja, tidak ada kendala satu apapun. Tapi selain belajar kajon juga atau bermain kajon, Noel tidak menutup kemungkinan juga dia bisa bermain drum. Kemudian juga Ya, dia juga saat akhir-akhir ini ya sedang belajar gitar, ya, sedang mendalami gitar supaya nanti talenta-talenta atau perkembangan yang dimiliki oleh Noel semakin bertumbuh di dalam gereja House of Glory seperti itu. Terus kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Suka dukamu saat pelayanan apa? Suka dulu. mungkin sukanya itu eh Ketika apa? Sukamu itu ketika kamu ketika bermain bersama sih, kalau aku. Soalnya kalau kita bermain bersama tuh nggak bosen ya? ya nggak bosen, terus seru, banyak tantangan di pelayanan itu. Jadi nggak ada ini sih hambatan satu apapun. Bisa juga tentang itu juga ya, apa kayak kebersamaan kita pas waktu bukan hanya pelayanan aja, pas waktu latihan juga mungkin Oh kita juga ya, kan sering ketemu terus sharing-sharing, bukan hanya sharing ya, kita juga belajar bareng. Misalnya kalau aku nggak bisa bermain ini, kita tukar pikiran, ya. tukar ilmu biar sama-sama bertumbuh bareng-bareng. Nah, selain itu sukanya kan udah. Sekarang kita berbicara ke dukanya. Apa dukamu? Dukanya Ya, hal apa yang membuat kamu itu kayak istilahnya eh, sedih terus kurang gitu? Apa? mungkin tabrakan waktu ya. Oh ya, tabrakan waktu. Ya agak Betul, betul. Bayar harga, bayar ya harga berkorban lah, berkorban. ya, tapi nggak terlalu berat banget sih untuk bayar harga itu. Jadi ya fun-fun aja. Selagi apa yang saya lakukan menyenangkan hati saya, ya nggak ada hambatannya sih. Ya, terutama juga selain kita menyenangkan hati kita, kita juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, Gitu ya. ya. Oke, teman-teman, mungkin apa ya cerita yang diceritakan Noel itu perjalanannya tidak sesingkat ini sebenarnya. Dari kamu kecil sampai saat ini. Aku masih punya kok fotonya itu. Dulu ada Kevas, ada Noel, ada Maleno. Kita itu latihan bareng masih kecil dulu di rumah saya. Kalau ada nanti saya akan tampilkan fotonya di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang istilahnya bisa dibilang mengesankan lah. Karena di sini kita membahas hal yang paling tidak terlupakan saat kamu berada di gereja House of Glory, saat kamu pelayanan atau papan itu. Bisa diceritakan hal apa yang selalu kamu ingat dan tidak akan kamu lupakan. Oke, mungkin hal yang paling saya ingat waktu di sini, waktu saya belajar gitar di Pak Yer. Itu saya diproses, rasa males ada, rasa apa itu, rasa gak suka ada, karena
paksaan sih sedikit ya, cuman kaget di awal. Loh kok langsung dipilih untuk belajar gitar. Soalnya kan untuk niat itu waktu itu belum ada ya. Tapi di lain waktu sekarang saya sudah menyadari karena gunanya belajar gitar, terus karena ada paksaan sedikit itu saya bisa sampai sekarang melayani Tuhan dengan bermain gitar dan bermain kajun di gereja maupun di sekolah. Ya itu saja sih mungkin hal yang diingat di sini. Jadi ada dampak positif ya dari Ya. paksaan. Jadi Ya. paksaan itu tidak selalu mengarah ke hal yang tidak baik sebenarnya. Ada hal positif yang kita dapatkan ketika kita dipaksa. Tergantung kita dipaksanya untuk apa. Kita kan dipaksa untuk misalnya belajar melayani Tuhan. Nah, di situ kita benar-benar istilahnya itu dibentuk. Bahkan bejana itu kalau misalnya udah dibentuk, terus kalau hancur ya dibentuk lagi gitu sampai kita benar-benar jadi sempurna dan bisa melayani Tuhan. Positifnya tadi kan juga nggak hanya melayani di gereja aja, tapi bisa kita di sekolah, di pelayanan-pelayanan manapun, komunitasmu atau di berbagai macam grupmu seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kesetiaan atau ketekunan yang kita miliki itu bisa membuahkan sebuah hasil seperti itu ya. Iya, betul. Oke, kita akan menutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa sih ayat Alkitab yang membuat kamu terus semangat untuk melayani Tuhan Yesus? Yang selalu kamu ingat gitu. Ayat Alkitab apa sebagai peganganmu? Oke, mungkin untuk ayat pegangan di hidupku ada di kitab Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan dimanapun aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan menghormati Bapa. Pesan-kesan juga buat teman-teman. Mungkin ada quotes atau kata-kata yang bisa untuk membangun gairah untuk terus semangat melayani Tuhan apa? Boleh diberikan kata-katanya sebagai penutup. Untuk pesan dan kesanku sih yang menurutmu itu baik belum tentu yang terbaik, karena yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Oke, mantap. Oke teman-teman, sampai sini saja perbincangan kita kali ini. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Yesus Tuhan.